Tapi yang perlu kita pahami para jamaah, Rasul bukan menciptakan perang, tetapi Rasul berperang karena diperangi. Dan ini perlu dipahami oleh kita semua. Islam tidak boleh menciptakan perang, tetapi kalau Islam diperangi, mau tidak mau kita juga harus melawan. Dan itu telah terjadi kepada Rasulullah dan para sahabat. Dalam sirah Rasul begitu, mulai dari perang Badar Kubro, perang Uhud, perang Hunain, Mu'tah, termasuk perang Khandaq atau Ahzab ini, karena Rasul mau diperangi, Pak. Meskipun Rasul sudah punya negara di Madinah, tapi Rasul tidak menciptakan perang. Rasul tetap menghimpun kekuatan, tapi bukan untuk memerangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Kita bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita pada kesempatan ini tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, 'anil Barra'i ibni Azib qala, dari Barra' bin Azib berkata, Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawmal ahzabi yanqulu turaba. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Ahzab, beliau memindahkan tanah. Waqad warat turabu bayadha watnihi, dan sungguh tanah atau pasir-pasir itu menempel di perutnya yang putih. Wa huwa yaqul, sambil bersenandung doa, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalaulah bukan engkau ya Allah, tidaklah kami mendapatkan petunjuk, dan tidaklah pula kami bersedekah, dan juga tidaklah kami solat. Fa'anzilis sakinata alaina wasabbitil aqdama illa qaina. Maka turunkanlah ketenangan atas kami dan kuatkanlah hati-hati jika kami berjumpa dengan musuh maksudnya. Innal ula qad bagaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Sesungguhnya
Yang pertama, telah mendolimi kami, maksudnya orang-orang kafir pada gangguan yang pertama telah menzalimi Rasul. Idza aradu fitnatan abaina, apabila mereka ingin melakukan fitnah maka kami mengabaikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Barra bin Azib, merupakan sahabat yang mulia, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Ahzab atau disebut dengan perang Khandaq. Nama lainnya Ahzab adalah Khandaq. Ahzab artinya pasukan sekutu, gabungan orang-orang musyrikin di Mekah bergabung dengan orang-orang Arab, ditambah lagi orang-orang Yahudi dari Ghatafan. Total berjumlah 10.000 yang terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengepung menyerang Madinah. Saya bacakan dulu. Kata Barra bin Azib, aku melihat Nabi ketika perang Ahzab memindahkan tanah, dan tanah itu menempel di perutnya yang berwarna putih sambil beliau bersenandung doa, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sulaina, dan seterusnya. Lah kenapa Nabi memindahkan tanah? Tentu ada asbab wurud. Diceritakannya hadis ini oleh sahabat Barra bin Azib karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa 10.000 pasukan ingin menyerang Madinah. Maka Rasulullah mengadakan rapat, sidang rapat darurat dengan para sahabat untuk mencari solusi. Nah, di sini menunjukkan Rasul juga walaupun selalu mendapatkan wahyu dan bimbingan dari Allah, Allah pun juga membimbing Rasul perlu bermusyawarah. Dalam hal apa yang tidak diturunkan wahyu oleh Allah, bermusyawarah. Dan dalam sirah Rasul, kalau ada peperangan-peperangan di mana Rasul mau diperangi oleh orang-orang musyrikin, maka Rasul selalu bermusyawarah untuk membicarakan strategi perang. Tapi yang perlu kita pahami para jamaah, Rasul bukan menciptakan perang, tetapi Rasul berperang karena diperangi. Dan ini perlu dipahami oleh kita semua. Islam tidak boleh menciptakan perang, tetapi kalau Islam diperangi, mau tidak mau kita juga harus melawan. Dan itu telah terjadi kepada Rasulullah dan para sahabat. Dalam sirah Rasul begitu, mulai dari perang Badar Kubro, perang Uhud, perang Hunain, Mu'tah, termasuk perang Khandaq atau Ahzab ini, karena Rasul mau diperangi, Pak. Meskipun Rasul sudah punya negara di Madinah, tapi Rasul tidak menciptakan perang. Rasul tetap menghimpun kekuatan, tapi bukan untuk memerangi. Ini yang perlu kita pahami, karena Islam tidak boleh memerangi, kecuali diperangi baru melawan. Nah, pada peristiwa ini Rasul bermusyawarah dengan sahabat, sehingga apa? Berkumpullah Rasul untuk
mengambil menerima menampung usulan bagaimana solusi ketika Madinah mau diperangi. Ada yang berpendapat, ya Rasulullah, usul saya punya pendapat, bagaimana kalau kita sambut mereka di dalam kota Madinah, perang dalam kota. Wah, ini sahabat lain ada yang menolak, ini bahaya karena di Madinah kan banyak perempuan, anak-anak, tentu akan menimbulkan efek atau korban yang lebih besar. Ada yang berpendapat, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menyambut mereka di luar kota Madinah seperti perang Uhud dan pendapat yang lainnya. Tapi ada sahabat yang berpendapat, namanya Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi, kita semua sudah sering mendengar nama ini. Ini sahabat bukan orang Arab, beliau orang Persia. Faris atau Al-Farisi itu nisbat kepada Persia, sebuah negeri atau kerajaan Persia, yang waktu itu Persia menganut agama Majusi atau penyembah api, di mana Salman Al-Farisi sebelum masuk Islam beliau ada di Persia menyembah api, dan menjadi kebiasaan negara Persia, kerajaan Persia, kalau diperang oleh musuh maka membuat strategi bertahan tetapi mematikan. Kalau musuh maju maka akan mati, yakni membuat parit-parit yang besar, yang dalam, yang memungkinkan musuh tidak akan bisa menembus. Siapa yang masuk maka jatuh. Kalau sudah jatuh tidak akan bisa naik ke atas lagi. Nah, ini usulan Salman Al-Farisi. Bagaimana kebiasaan kami kalau di Persia dulu begini-begini. Nah, diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita para jamaah, mulailah Rasul dengan para sahabatnya menggali parit. Dan parit yang digali ini bukan parit kecil, Pak, tapi dikatakan parit yang digali panjangnya 8 km. 8 km kalau di sini mana? Belum kilo. Mun kalentang 10 kilo ki. Hah? Kalenget. Nah, 8 km itu panjangnya. Kedalamannya 4 meter. Lebarnya 8 meter. Berarti proyek besar, Pak. Bukan parit kecil. Kalau parit kecil kan bisa dilompati. Yang bekerja sahabat, ada yang mengatakan sampai 700, ada yang mengatakan 900 sahabat. Berarti di sini betul-betul pekerjaan besar, bukan pekerjaan kecil, menggali parit. Sebab apa? Kalau umpama musuh lewat dari belakang Madinah tidak mungkin, karena dari belakang itu perbukitan. Maka lewatnya dari depan kota, dari gerbang. Nah, untuk menahan musuh supaya tidak bisa menembus Madinah, maka dibikinlah parit besar. Kalau dibandingkan dengan proyek-proyek sekarang kan butuh waktu lama, Pak ya. Sedikit itu berhari-hari. Nah, ini 8 km terus dengan kedalaman 4 meter, lebarnya 8 meter. Kalau musuh masuk ke situ nggak bisa keluar lagi, sudah bisa nanti diserang dari atas, entah kalah musuh. Akhirnya ketika menggali parit, nah ini yang diceritakan oleh sahabat Bara' bin Azib, ra'aitun nabiyya, saya melihat Nabi pada perang Azab ikut juga memindahkan tanah, menggali tanah dan memindahkan. Ini Rasulullah, Pak, meskipun seorang Rasul juga ikut terjun di lapangan dan bukan jadi pengawas.
tapi juga ikut bekerja, memindahkan tanah, menggali juga. Beda ya dengan pengawas ya. Kalau pengawas kan biasa itu dapat apa? Keuntungan lah. Kata teman saya itu bikin pantun. Pengawas, mandur pesawat, kan mandur ya. Kerja kendur makan kuat. Ya emang biasa itu pekerjaan Pak, untuk mencari keuntungan. Tapi ini bukan untuk cari keuntungan dunia, bukan untuk dapat gaji, untuk memperjuangkan agama, mempertahankan keimanan supaya tetap bisa beribadah kepada Allah. Makanya ketika dalam perang Ahzab ini, ketika Rasulullah SAW merasa juga ada rasa takut, para sahabat ada rasa takut, sehingga Rasul berdoa, Allahumma intuhlik hadzal isabah la tu'bad abadan. La tu'bad abadan. Ya Allah, kalau Engkau hancurkan isabah sisa umat Islam ini, Engkau binasakan dengan cara musuh memerangi dan mati kami semua, maka Engkau tidak akan disembah selamanya. Sampai begitunya Pak. Bukan Rasul mengancam dengan doa ini, bukan. Ini maksudnya bentuk pengharapan yang besar kepada Allah akan pertolongan, minta pertolongan agar tetap dipertahankan umat Islam, ditolong oleh Allah, dikasih kemenangan. Nanti kamu kok bahasanya doanya ngancam-ngancam begitu? Bukan ngancam, ini bentuk doa yang sungguh-sungguh kepada Allah, kan begitu ya. Seperti doa Nabi Adam. Gimana doa Nabi Adam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Kalau bukan Engkau yang mengampuni, pastilah kami termasuk orang yang merugi. Dan ini betul-betul minta kepada Allah. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ketika Rasul menggali parit, Rasul juga memindahkan, sehingga proyek besar itu dikerjakan bersama para sahabat. Nah, ada yang menarik pada peristiwa ini, yakni ketika sahabat mendapati batu yang besar digali, mau diangkat, dihancurkan tidak bisa, dipukul juga tidak hancur, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghancurkan batu besar ini dengan menggunakan alat. Hanya Rasul yang bisa. Ketika dipukul, ya kampak yang besar dipukulkan kepada batu, maka memercikan api. Pukulan pertama memercikan api, kedua begitu juga, ketiga baru hancur. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Ar-Rum. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Telah ditaklukkan negeri atau kerajaan Rum, Romawi. Wahum mim ba'di ghalbihim sayaghlibun. Dan mereka yang menaklukkan Romawi kelak juga akan ditaklukkan. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah dengan para sahabat menggali parit, di waktu yang bersamaan terjadi perang antara kerajaan Romawi dengan kerajaan Persia. Tetapi yang kalah Romawi. Romawi waktu itu ya di Palestina, Pak. Kalau Persia sekarang ya di Iran. Terjadi perang. Waktu itu negara besar, Romawi dan Persia. Lalu para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini wahyu. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Rasul, dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena di Madinah waktu itu sedang terjadi rasa takut, penasaran, dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Maka tidak sempat memikirkan kondisi di luar Madinah, tapi Allah memberi kabar kepada Rasul. Dan ketika ayat ini disampaikan kepada para sahabat, memberi kabar bahwa negara Persia yang telah menaklukkan Romawi suatu saat akan ditaklukkan oleh umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, utamanya di zaman Umar bin Al-Khattab ketika jadi pemimpin atau khalifah. Nah, mendengar ini para jamaah, orang-orang munafik mendengar ayat ini komentar, ya kalau bahasa kita lah, ini Muhammad ini apa, menghayal, sudah tahu negaranya mau diperangi, sudah tahu kotanya mau diperangi, ketakutan, terus menggali parit juga tidak makan, kan tidak makan Rasul itu, sampai tidak makan berhari-hari, ya beberapa hari, ikatan di perutnya dikencangkan Pak, cek mungkin ngasap puna, pas seret pas ese ditempelkan batu untuk mengganjal perut yang lapar. Subhanallah, perjuangan Rasul. Beda dengan kita perjuangan apa? Gak ada perjuangan besar, cuman ke masjid aja. Kecil kita dibandingkan Rasulullah. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, maka ketika mendengar ayat ini, orang-orang munafik berkata, Muhammad menghayal, sudah tahu mau diperangi masih menghayal Persia akan ditaklukkan. Begitu. Memang orang munafik Pak, meskipun pada akhirnya diberikan bukti, tetap saja tidak beriman, tetap saja tidak mau menerima, karena memang hatinya sudah tertutup. Dikasih bukti paling nanti cari alasan, kan itu kebetulan. Nah itu orang-orang munafik, meskipun dikasih bukti nyata, sudah betul-betul tidak bisa ditolak oleh akal, masih cari alasan. Makanya kita jangan sampai memiliki karakter seperti orang munafik. Sudah tahu dikasih bukti-bukti ayat secara ilmiah, masih saja mencari cara bagaimana menolak. Nah itu karakter orang munafik. Kalau ada dalam diri kita, nauzubillah, segera hilangkan itu. Para jemaah sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menggali parit, akhirnya datanglah pasukan Ahzab, dan oleh Allah diceritakan dalam surat Al-Ahzab, maka disebut dengan Al-Ahzab. Di situ menceritakan pasukan musuh yang berjumlah 10.000 pasukan mengepung Madinah. Ternyata sesampainya di depan kota Madinah ada penghalang, yakni parit yang besar panjang menghalangi mereka masuk ke kota Madinah. Di seberang parit Rasulullah dan para sahabat menunggu sehingga tidak terjadi peperangan. Tapi toh demikian Rasul juga tetap memiliki rasa takut, para sahabat juga demikian, sampai dijelaskan dalam banyak riwayat oleh para sahabat, kondisi yang begitu gelap di malam hari dingin, khawatir mereka bisa berhasil menyelinap masuk ke dalam Madinah dan menyerang. Rasul pun juga ada rasa takut. Makanya di situ Rasul berdoa, ya Allah, kalau Engkau hancurkan ini umat yang tersisa, maka setelah ini Engkau tidak akan disembah. Allahumma in tuhlik hadhil isabah la tu'bad abadan. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini dalam surat Al-Ahzab, yang pada akhirnya ketika orang-orang musyrikin mengepung, mereka memasang tenda-tenda. Jadi umat Islam di saat itu bagaimana tidak bisa keluar dari Madinah, dikepung orang-orang musyrik. Pemimpinnya siapa? Waktu itu Abu Sufyan pemimpinnya, belum masuk Islam Abu Sufyan.
Dipasanglah tenda-tenda, dipasang, terus api unggun dibakar besar. Mereka ya nyembelih onta buat makan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman untuk menyelinap, ya menyeberangi parit, supaya menyelinap melihat kondisi pasukan musuh. Tapi Rasul berpesan, jangan sampai kamu melakukan apapun, pokoknya kamu mengintai saja, nanti laporkan apa yang terjadi. Para jemaah sekalian, dikerjakanlah tugas itu oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Melihat ternyata musuh banyak, ada juga orang-orang Yahudi dari Ghatafan yang mereka berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya mereka mengadakan perjanjian dengan Rasul untuk tidak saling memerangi, tapi ternyata mereka justru menjadi bagian daripada azab. Karena memang beberapa orang Yahudi yang tinggal di Madinah, sebelum pasukan azab dibentuk, beberapa orang Yahudi, tokoh-tokohnya di Madinah datang kepada orang-orang Mekah, Quraisy, datang supaya apa? Supaya kalian langsung menyerang kota Madinah, begitu. Jadi otaknya orang Yahudi lagi, Pak, otaknya. Nah, ketika itu jemaah sekalian, dilihat apa yang terjadi, lalu dilaporkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa hari pengepungan, maka Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memberikan pertolongannya kepada Rasul dan para sahabat. Di saat takut yang sangat, hati umat Islam terguncang, Allah pada akhirnya memberikan pertolongannya. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian, idza'atkum junudun, ketika datang kepada kalian pasukan, wa junudan lam tarauha, idza'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan, pasukan yang berupa angin badai, wa junudan lam tarauha, dan kami kirim juga pasukan-pasukan yang kalian tidak melihatnya, yakni malaikat. Ada malaikat yang diutus untuk memporak-porandakan, ada angin yang juga dikirim oleh Allah, angin badai. Sehingga apa? Pasukan yang begitu banyak dengan senjata lengkap dahsyat menunggu supaya bisa masuk, pada akhirnya dihancurkan oleh Allah. Mereka lari tunggang langgang. Kemah-kemahnya sudah juga berantakan, apinya mati, padam. Mereka lari dari situ. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa junudan lam tarauha wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan adalah Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan memang begitu, Pak. Makanya butuh kesabaran. Kadang perjuangan itu tidak langsung ditolong oleh Allah. Justru ditolong oleh Allah di saat-saat genting, di saat-saat orang sudah berpikir mungkin tidak akan ditolong oleh Allah, justru Allah kasih pertolongan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman ketika diuji dengan ujian yang sempit, ujian rasa takut dari musuh, orang-orang yang beriman dan Rasul sampai berkata, mata nasrullah, kapan ya Allah pertolonganmu? Bukan ragu, tapi mereka yakin, cuman bertanya kapan ya Allah. Ala inna nasrullahi qarib, ingatlah pertolongan Allah dekat. Ya, ini memang butuh keyakinan dan kesabaran. Sebab kalau tidak sabar, kita ini akan putus asa, kecewa.
sudah berjuang model begini tidak menang, akhirnya kecewa. Ya, sebaiknya nggak usah berjuang saja, yang penting tidak macam-macam misalnya begitu. Sudah ke masjid rajin kok tidak dikasih rezeki yang banyak, ya Allah. Memang rajin ke masjid dibikin kaya? Bukan. Justru kadang ketika orang jadi ahli ibadah oleh Allah diuji, karena ujian itu datang seiring dengan meningkatnya iman kita. Semakin kuat iman kita, semakin berat ujiannya. Jadi kalau ada orang punya mindset dengan rajin ibadah dibikin kaya, ini salah besar. Makanya kata Allah dalam ayat yang lain, wala tamnun tastaksir, jangan kamu memberi dengan harapan mendapatkan yang lebih banyak. Ini Allah mengatakan kepada Rasul, wala tamnun tastaksir, janganlah kamu memberi ya Rasulullah dengan harapan kamu mendapatkan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, tapi kepada Allah kamu sabar saja. Dalam tafsir mengatakan diantaranya, apa yang kamu berikan kepada Allah, ibadah yang kamu kerjakan, sudah jangan minta dunia, jangan minta balasan dunia. Kalau urusan dunia minta doa saja, rizki. Tapi jangan dengan ibadahmu kamu jadikan alasan supaya mendapatkan nikmatan dunia yang banyak. Dengan sholat dibikin kaya, ini salah Pak. Saya sudah sholat tapi masih saja tidak kaya. Saya sudah bersedekah masih saja begini hidupnya. Itu pamrih namanya. Makanya tafsir menjelaskan, janganlah kamu memberikan ibadah kepada Allah dengan harapan Allah langsung membalas waktu itu. Ada lagi yang menafsiri, janganlah kamu memberikan kepada manusia dengan harapan kamu dibalas langsung oleh Allah. Kan begitu kadang orang bersedekah, biasanya motivator itu, memotivasi orang supaya bersedekah, pasti dibalas. Akhirnya apa? Bersedekahnya bukan karena Allah, tapi karena tujuan supaya sukses. Kan lain sudah. Kembali kepada persoalan tentang perang Ahzab. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil awsar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dzununa. Ketika datang kepada kalian ujian itu, rasa takut ada menimpa setiap orang, hatta Rasul juga begitu, sampai ada dugaan-dugaan kepada Allah. Kapan ya Allah pertolongan? Rasul juga takut Pak. Digambarkan oleh para sahabat dalam riwayat itu, Rasul ketakutan dari depan sana seberang parit musuh sedang mengintai sebelum ditolong oleh Allah. Sementara di dalam kota Madinah sendiri orang-orang munafik menggembos-gembosi. Makanya mengatakan lagi, Allah mengatakan selanjutnya, wa idz yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, mereka berkata, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu cuma tipu-tipu, gurur, ditipu kita ini. Sudah tahu mau diperangi, Rasul pun juga takut, sahabat juga takut. Wa qalat ta'ifatum minhum ya ala Yathrib la muqama lakum farji'u. Malah ada menggembos-gembosi, kata orang-orang munafik, hai penduduk Yathrib. Karena Madinah sebelum menjadi kota Madinah atau sebelum disebut Madinah namanya Yathrib, kota Yathrib. Hai penduduk Yathrib asli Madinah, orang-orang Ansar maksudnya. La muqama lakum, sekarang enggak ada tempat bagi kalian. Farji'u, sudah pulang ke rumah. Pulang ke rumah, enggak usah mikir-mikir bagaimana mempertahankan. Nanti kalau sudah pulang ke rumah masing-masing, nanti enggak akan diperangi. Kata begitu. Digemus-gemusi kan? Farji'u wa yasta'dinu fariqum minhum inna buyutana aurah. Sehingga diantara pasukan Rasul yang punya rasa takut dan tertimpa kemunafikan minta izin kepada Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya buyutana aurah, rumah-rumah kami ini aurat. Nanti kalau tidak dijaga khawatir ada maling, rugi kami, ya.
sudah muncul rasa takut. Dan itu kadang menimpa kita juga, Pak. Kenapa? Tidak langsung ditolong oleh Allah. Nah, ini artinya apa? Penyaringan dari Allah. Siapa yang tetap hatinya subut atau sabat, teguh pendiriannya, lalu dia sabar dan yakin dengan pertolongan Allah walaupun tidak sekarang turun, disaring oleh Allah. Tapi siapa yang tidak sabar, dia akan mundur ke belakang, sehingga minta izin. Padahal kata Allah, wa ma hiya bi'aurah iyuriduna illa firara. Rumah mereka bukan aurat. Di Madinah enggak akan ada yang kehilangan. Sebenarnya yang mereka inginkan lari, kata Allah. Iyuriduna illa firara. Mereka hanya ingin lari. Terus sampai pada ayat Allah mengatakan, qul la yanfa'kumul firar in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Ingat, katakan kepada mereka, ingatlah, tidak ada manfaatnya kalian lari lagi. Kalau sudah datang waktunya mati, ya mati. Kalau sudah dibunuh, ya mati juga. Kalau sudah mati, kehidupan nggak ada panjang, kehidupan sedikit di dunia ini, nggak ada nikmat yang banyak. Itu diingatkan. Maksudnya apa? Kalian itu loh, mau berjuang atau mau tidak berjuang, tetap akan mati. Maka sebaiknya tetap pilih perjuangan, sabar. Karena apa? Itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjuangan Rasul dengan para sahabat. Sampai ada rasa takut, sampai ada orang-orang munafik. Di antara sahabat juga muncul rasa ingin pulang ke rumah, lari juga pingin. Nah, itu manusiawi. Maknanya apa? Buat kita menjadi pelajaran agar kita minta kepada Allah mengamalkan agama ini butuh perjuangan dan pengorbanan. Kadang ada rasa jenuh ketika mengamalkan perintah Allah. Nah, kalau umpama kita jenuh lalu kita berhenti dan mundur ke belakang, itu bahaya, Pak. Tapi kalau misalkan jenuh, istirahat sebentar lah misalkan, tapi tidak sampai berhenti ya. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan begini, likulli syurrah fatrah wa likulli fatrah syurrah. Setiap semangat pasti ada patah semangat. Setiap patah semangat mesti ada semangat, naik turun semangat. Itu manusiawi. Faman kanat fatratuhu ilallah wa rasuli faqad naja. Barang siapa yang dia ketika patah semangat tetap menuju Allah dan Rasul, tetap dia menuju Allah dan Rasul, itu masih tanda dia beruntung, selamat dia. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Tapi kalau sudah patah semangatnya tidak kepada Allah dan Rasul, meninggalkan semua itu, ini tandanya celaka. Ya begitu juga dengan kita, Pak. Ke masjid kan ada kalanya kita mau ke masjid apa? Ada rasa capek kan? Tapi ada rasanya kita semangat. Tapi di saat kita patah semangat tetap bertahan ke masjid walaupun capek-capek, walaupun agak terlambat kan? Ini masih tanda baik ini. Tapi kalau di saat capek, patah semangat, malas, sudah tidak ke masjid sampai pada akhirnya tak sekali ke masjid, itu yang tanda celaka. Makanya penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jangan sampai dikasih hati yang berbolak-balik dengan berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ketika membaca doa ini Rasulullah membaca, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin, dijaga oleh Allah? Maka Rasul bersabda, ya Aisyah, sesungguhnya hati itu ada di genggaman
Allah yang Maha Rahman, yang Allah bisa membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah membalikkan sekarang jadi kuat iman, senang sholat, ke masjid rajin, bisa-bisa besok kalau sudah diuji sedikit saja sudah nggak ke masjid Pak. Sakit tengah sekoni tak ke masjid Pak. Padahal mun ka pasar mah santa, lanjelenan mangkat. Sakit sedikit aja. Atau urusan-urusan yang lain, semangat ke masjid. Di saat diuji miskin, gaji tidak turun, malas mau apa-apa, tak ke masjid Pak. Misalkan bisa kalau Allah. Makanya kita perlu minta kepada Allah hati yang tetap. Di antara doanya ini atau doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau beri hidayah, tapi berikanlah rahmat dari sisimu, karena Engkau Maha Pemberi. Minta supaya hati yang tetap, karena bisa jadi sekarang kita kuat iman Pak, besok bisa enggak lagi, nauzubillah. Makanya apa? Kita jangan merasa hebat, jangan merasa terjamin dengan ibadah yang banyak, sholat yang banyak, tahajud yang hebat, sedekah yang banyak, sudah pasti saya dikasih rahmat oleh. Jangan merasa begitu. Kalau kita merasa terjamin, itu namanya dia merasa al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, termasuk dosa. Dalam kitabnya Imam Az-Zahabi Al-Kabair ada pasal tentang dosa besar, yakni al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Karena mentang-mentang ibadahnya banyak, sudah saya jamin ilmu hebat, ilmu luas, hafal Quran, hafal ini, itu nggak boleh. Karena bisa jadi orang yang hafal Quran sekarang, hebat ibadahnya, hafal tafsir, bisa jadi kalau suatu saat datang ujian dia buang Quran itu. Kan ada seorang ulama di Mekah, seorang ulama, sampai ulama ini mendapat julukan Ibnu Taimiyah As-Sani, Ibnu Taimiyah kedua, karena selalu membela tentang Ibnu Taimiyah, ilmunya, perjuangannya hebatlah. Ternyata apa? Orang ini bertemu dengan gadis-gadis cantik dari Libanon, beragama, tidak beragama, ateis dia, ateis dari Libanon, cinta kepada gadis. Dia mau menerima syekh ulama ini, mau menikahinya dengan syarat tinggalkan agama kamu tidak mau menikah dengan orang yang punya agama. Akhirnya apa? Kecintaan kepada gadisnya mengalahkan cintanya kepada Allah. Dia buang Islamnya sampai akhirnya jadi seorang ateis, menikah dengan gadis itu, meninggal dalam keadaan ateis. Sampai segitunya. Ini ulama hebat loh, sampai dipuji loh ulama di Mekah karena perjuangannya membela Ibnu Taimiyah. Itu yang perlu kita perhatikan dalam diri kita. Jangan sampai merasa hebat, saya sudah ke masjid, rajin ke masjid. Jangan merasa hebat, sudah banyak sedekah, saya pasti ditolong oleh Allah. Jangan begitu. Makanya ulama-ulama dahulu mereka selalu merasa takut, jangan-jangan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau merasa sudah terjamin, ini bukan karakter Ahlussunnah wal Jamaah, ini karakter yang dimiliki oleh sekte Murji'ah. Murji'ah itu yang penting percaya kepada Allah, sudah pasti dijamin masuk surga, meskipun nggak sholat, meskipun bermaksiat. Kenapa? Bagi mereka syaratnya iman, percaya, amal nggak penting. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Yang benar itu kita berusaha beriman, berusaha beramal kepada Allah, tapi jangan merasa terjamin, disertai ada rasa takut. Nah, bentuk ketakutan itu kita dengan cara banyak-banyak berdoa agar diberikan hati yang kuat, yang stabil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kuat dan yang stabil. Banyaklah ulama-ulama dahulu yang mereka
berdoa kepada Allah, menangis. Sampai ada sebuah orang ahli ibadah yang pekerjaannya jadi muazzin di Masjidil Haram. Dia selalu menangis terus setiap saat di Ka'bah. Ketika beribadah nangis, sampai temannya tanya, "Kamu ini kok nangis terus?" "Iya, bagaimana saya tidak menangis? Saya punya saudara, kakak pertama saya pekerjaannya sama juga jadi tukang azan di Masjidil Haram. Tapi apa akhirnya? Meninggalnya dalam keadaan menjadi seorang Yahudi. Kakak kedua meninggalnya jadi seorang Nasrani, tukang azan. Nah, saya ini yang terakhir, takut meninggal dalam keadaan tidak beriman." Ya, itu yang perlu kita jaga, yakni berusaha berdoa kepada Allah agar dikasih hati yang kuat, belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan saya mohon maaf kalau bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.